Persita dalam masalah besar jelang lawan Persib. Bojan Hodak ternyata punya cara ampuh soal ganti pemain. Kabar gembira, Beckham Putra sembuh dari cedera? Ini penjelasannya. Ahmad Jufriyanto siap disulap Bojan Hodak dijadikan hal gila ini. Apa ya kira-kira? Pengakuan jujur Bos Teddy Cahyono soal datangnya asisten pelatih baru Asin. Target bangkit usai ditinggal Luis Milla beres. Ini target besar selanjutnya Persib di Liga 1. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Persita dalam masalah besar jelang lawan Persib. Bojan Hodak ternyata punya cara ampuh soal ganti pemain. Sentuhan pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak bersama Persib Bandung terus mendapatkan perhatian dari banyak pihak. Tak sedikit pihak menilai Bojan Hodak mampu mengembalikan marwah Persib Bandung setelah melewati masa sulit di awal kompetisi musim ini. Aspek yang terlihat ialah soal level fisik para pemain dan keputusan untuk melakukan pergantian pemain. Tak jarang, keputusannya untuk melakukan pergantian pemain mampu menghasilkan keuntungan bagi Persib secara permainan maupun hasil. Termasuk dalam 3 laga sebelumnya, semua gol terakhir Persib Bandung selalu dihasilkan oleh pemain pengganti, sekalipun gol itu hadir di menit akhir. Disinggung soal banyaknya pujian tersebut, Bojan Hodak mengaku itu hanya keberuntungan saja. Pasalnya sebagai pelatih, ia hanya menjalankan tugas dengan sebaik mungkin sekaligus mengamati setiap permainan timnya. Saya tidak tahu, mungkin keberuntungan, ujar Bojan. Di babak kedua, setelah saya melakukan perubahan, kami bisa kembali mendominasi. Setelah Ciro masuk selama 30 menit, dia punya 5 tembakan ke gawang, imbuhnya. Kabar gembira, Beckham Putra sembuh dari cedera? Ini penjelasannya. Tim kesehatan Persib Bandung, Im Raffi Ghani menjelaskan Beckham sebenarnya sudah menjalani pemeriksaan medis di Jakarta. Dalam pemeriksaan tersebut, Beckham didampingi langsung oleh tim kesehatan Timnas Indonesia untuk mengobservasi lebih detail akan cederanya. Secara hasil, Raffi membenarkan bahwa Beckham belum pulih dari cedera. Kondisinya juga tak sebaik sebelumnya saat dikomparasikan ketika Beckham berada di skuad timnas yang tampil di ajang SEA Games. Mungkin ada pertanyaan kenapa Beckham kemarin dipanggil timnas lagi, ujar Raffi. Jadi memang pada saat pertama dipanggil lakukan tes kemampuan fisik kesehatan di Jakarta, ternyata hasilnya setelah dibandingkan dengan saat memperkuat SEA Games memang di bagian cedera ada penurunan, jadi sama dokter tim nasional dikembalikan ke kita, ungkapnya. Dengan hasil tersebut, pihak Timnas Indonesia akhirnya mengembalikan Beckham ke klub. Ia berharap cedera Beckham segera pulih sepenuhnya dan kembali merumput, baik bersama Persib dan tim nasional. Kemarin sudah ada pemulihan, sudah jauh perbaikan, dilakukan tes lagi, ternyata di bagian cedera belum optimal, jadi dikembalikan lagi ke kita. Mungkin akan seperti itu. Kemudian tim kesehatan daripada timnas akan memantau sambil koordinasi dengan kita di Persib, tutup Raffi. Ahmad Jufriyanto siap disulap Bojan Hodak dijadikan hal gila ini. Apa ya kira-kira? Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memiliki alasan tersendiri untuk merekrut 1 asisten pelatih, Goran Paulik, di pertengahan musim ini. Bojan Hodak mengatakan bahwa tugas seorang pelatih sangatlah berat, sehingga dibutuhkan tambahan pelatih untuk meringankan tugas pelatih yang sudah ada sebelumnya. Kami butuh 1 orang lagi, karena Yaya dan Miro terlalu banyak tugasnya, tutur Bojan Hodak, sehingga demi memenuhinya, Bojan Hodak menambah 1 asisten yang paham betul akan cara meningkatkan teknik para pemainnya. Mereka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan individu setiap pemainnya.
Jadi saya butuh seseorang yang secara teknik bisa untuk mengisi tugas tersebut. Karena jumlahnya minimum untuk tim pelatih. Tambah Bojan. Pada musim ini, Bojan Hodak juga sudah mulai menuangkan beberapa ilmu kepelatihannya kepada satu pemain yang kini masih aktif bermain, yakni Ahmad Jufriyanto. Ia berencana akan memasukkan pemain yang akrab disapa Jupe itu untuk masuk ke jajaran pelatih di kemudian hari. Belakangan juga sudah mulai mengenalkan Jupe untuk masa depan. Jadi sekarang, jika melihat jumlah tim pelatih, kami sudah cukup bagus, tutupnya. Pengakuan jujur Bos Teddy Cahyono soal datangnya asisten pelatih baru Asin. Menurut Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono, kehadiran Goran Paulik tak lepas dari rekomendasi Bojan Hodak. Sesuai rekomendasi Coach Boja, dia akan bertugas sebagai asisten pelatih. Kata Teddy Cahyono, pria berkacamata itu pun berharap kehadiran Goran Paulik bisa membantu Bojan Hodak dalam meracik tim Persib di sisa laga kompetisi Liga 1. Sementara itu, Bojan Hodak sendiri menjelaskan bahwa kehadiran Goran Paulik bertujuan untuk membantunya mengasah lini depan Persib. Pengalaman Goran Paulik sebagai striker dan pernah menjadi top skor di Singapura dan Hong Kong bisa bermanfaat bagi David da Silva DKK. Dengan hadirnya Goran Paulik, Persib kini mempunyai 5 asisten pelatih. Sebelumnya, Bojan Hodak dibantu oleh Yaya Sunaria, Miro Patrick, Luizino Pasos, dan Emma Dewirawan. Target bangkit usai ditinggal Luis Milla Beres. Ini target besar selanjutnya Persib di Liga 1. Hasil laga terakhir tersebut membuat tren positif Persib berlanjut menjadi 6 pertandingan tanpa kekalahan dari 5 laga tersebut. Persib sukses meraih 4 kemenangan dan 2 kali imbang saat menghadapi Barito Putra dan bertandang ke markas Persija Jakarta. Posisi Persib di papan klasemen pool terus merangkak naik. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengatakan target awalnya bersama Persib Bandung secara perlahan mulai terwujud. Salah satunya menjauh dari zona degradasi. Ketika saya bergabung dengan Persib, tim berada di peringkat 16. Jadi yang saya katakan pertama adalah saya ingin menjauh dari zona degradasi. Lalu saat kami sudah melakukan itu, target kami berubah ke papan tengah. Ujar Bojan Hodak kepada awak media saat ditemui usai memimpin anak asuhnya berlatih. Setelah target awalnya mulai terpenuhi, Bojan Hodak mengintip peluang untuk target berikutnya dengan membidik zona Championship Series atau 4 besar. Kini dengan berada di peringkat kelima, kami mulai melihat peluang masuk ke 4 besar. Tapi tentu step by step, tutup Bojan. Luar biasa. Putra berKTP Indonesia gegerkan sepak bola Inggris tadi malam. Bisa bikin semuanya kaget dan bangga. Ya, putra berKTP Indonesia itu adalah Mas Tio. Bernama lengkap Elkan Tio Bagot. Dia sukses bantu timnya Ipswich Town kalahkan tim kasta teratas Liga Inggris yaitu Wolverhampton. Pada laga ini Elkan Bagot dipercaya tampil full selama 90 menit. Meski Ipswich Town kebobolan 2 gol, bek timnas Indonesia itu tampil cukup solid dengan beberapa kali melakukan blok serta clearance. Namun Elkan sempat mendapat kartu kuning pada menit ke-88 setelah menjatuhkan pemain Wolverhampton yang coba menusuk dari sisi lapangan. Kemenangan atas Wolverhampton mengantar Ipswich Town melenggang ke 16 besar Carabao Cup. Luar biasa emang. Komplotan lokal Pret bisa menangis kejang dan menderita melihat video ini. Apalagi Akmal Bung Towel dan jajaran yang suka mengkritik STY. Media Korea Selatan akui magis Shin Tae-yong di timnas Indonesia diprediksi buat kejutan di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong akan memimpin timnas Indonesia untuk bersaing di Piala Asia 2023. Menjalani langkah yang dramatis, dia sukses membawa skuad Garuda melangkah ke babak final Piala Asia yang akan digelar tahun depan. Pencapaian ini tidak instan, Shin Tae-yong butuh waktu hingga 4 tahun untuk mendapatkan tim yang sesuai dengan keinginannya.
Selain itu, hadirnya pemain keturunan Indonesia membuat timnas Indonesia berkembang cukup meyakinkan dan menjadi sorotan. Media asal Korea Selatan, Best 11, memberikan analisa mereka tentang timnas Indonesia di bawah komando Shin Tae-yong. Di Piala Asia 2023 nanti skuad Garuda masuk dalam grup D. Mereka akan bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Jepang sudah pasti akan sulit dikalahkan bagi Indonesia, tapi duel seru akan terjadi saat mereka bertemu dengan Irak dan Vietnam. Meskipun berada satu grup dengan Jepang yang cukup kuat untuk mengalahkan Jerman, Vietnam, dan Irak mempersiapkan Indonesia sebagai tim yang patut diperhitungkan. Akan jadi hal menarik saat pelatih berusia 52 tahun tersebut akan membuktikan kelasnya saat bersaing di ajang tersebut. Piala Asia sendiri akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari. Dalam hal nilai nama tim, Indonesia mungkin merupakan tim yang tidak diunggulkan di Piala Asia mendatang. Namun jika melihat karir para pemain dapat dikatakan bahwa ini merupakan upaya untuk membangun skuad yang tidak akan dibayang-bayangi oleh tim-tim kuat Asia. Akan sangat menarik untuk melihat apakah tujuan Shin Tae-yong akan berhasil di babak utama Piala Asia, tutup Best 11.